Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, pada pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah Statistika Bisnis, kita akan membahas mengenai probabilitas. Probabilitas, nama lainnya adalah peluang. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah probabilitas klasik. Definisi daripada probabilitas klasik yaitu suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Nama lain dari probabilitas ini adalah peluang. Nah, jadi nanti kita akan mencari atau menghitung peluang kejadian dari suatu peristiwa. Ada banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan peluang. Yang pertama adalah pada percobaan pelemparan sebuah dadu, atau pada pelemparan uang logam, atau yang lainnya mungkin ya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari selain dua contoh tadi. Baiklah, ini adalah formulasi dari probabilitas atau peluang. Nah, bisa kita tulis dengan PA. PA di sini artinya probabilitas kejadian A atau peluang kejadian A. Peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS. NA di sini adalah banyaknya anggota dalam kejadian A atau peristiwa A. Sementara NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Nah, misalnya kita ambil contoh pada pelemparan uang logam. Sebagaimana yang Anda tahu semua bahwa uang logam itu terdiri dari dua sisi ya. Kita ambil contoh misalnya uang logam Rp50. Masih ingat mungkin ya uang Rp50, walaupun misalnya sebagian besar dari Anda hidup di era milenium, paling tidak uang logam masih familiar ya. Nah, uang logam itu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi angka dan sisi yang kedua adalah sisi gambar. Misalnya kita mau mencari peluang munculnya sisi angka pada pelemparan satu kali uang logam. Nah, peluangnya adalah berarti bisa kita cari dengan PA sama dengan NA dibagi NS. PA artinya peluang terjadinya munculnya misalnya sisi angka yang mau kita cari peluangnya berapa ya. Kita tulis dengan PA. NA apa? NA berarti banyaknya anggota dalam peristiwa A. Artinya sisi angka itu dalam sebuah uang logam itu ada berapa? Nah, tadi kan udah dijelaskan di awal ya bahwa uang logam itu punya dua sisi. Nah, berarti sisi angkanya ada 1, berarti NA-nya sama dengan 1. Nah, untuk NS banyaknya anggota sampel, artinya keseluruhannya. Pada uang logam itu terdapat dua sisi, maka NS-nya sama dengan 2. Maka PA sama dengan 1 dibagi 2, 1/2 atau 0,5 itu contohnya. Contoh lain adalah bisa pada soal sebagai berikut ya. Di slide berikutnya ada soal. Ada contoh soal ya. Nah, misalnya pada eksperimen pelemparan sebuah dadu ya. Nah, tentukan peluang munculnya angka 2, kemudian peluang munculnya angka ganjil. Ya, kita ambil satu contoh soal. Pada eksperimen pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya angka 2 dan peluang munculnya angka ganjil ya. Nah, jadi kita coba telusuri dulu, kita coba lihat dulu dadu ini memiliki berapa sisi. Kalau tadi pada contoh sebelumnya dijelaskan kalau uang logam itu kan punya dua sisi ya, maka NS-nya 2. Nah, kalau dadu dia punya 6 sisi, maka NS-nya sama dengan 6. Baik, untuk selengkapnya kita bisa kerjakan di slide berikut ini. Baiklah, untuk langkah yang pertama kita tulis dulu diketahuinya atau pemisalan ya. Misal A, kejadian munculnya mata dadu 2. Kita tulis A sama dengan kejadian munculnya mata dadu 2. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa dadu ini memiliki 6 sisi ya, maka NS-nya 6. Nah, sekarang berapa NA-nya? Mata dadu 2 dalam sebuah dadu itu ada berapa? Ada 1 ya, maka kita tulis NA-nya sama dengan 1. Nah, kita tulis lagi NS-nya sama dengan 6 ya. Nah, baru setelah itu kita cari yang ditanyakan yaitu PA. Peluang kejadian munculnya mata dadu 2. PA sama dengan NA dibagi NS.
sama dengan Na-nya 1, Ns-nya 6. 1 per 6. Baik, jadi probabilitas atau peluangnya adalah 1 per 6. Baik, itu tadi penjelasannya mengenai contoh daripada peluang suatu kejadian ya. Nah, berikutnya kita akan ke latihan soal. Ini ada beberapa latihan soal, nanti bisa kalian kerjakan ya. Di PowerPoint, di Google Classroom sudah Bapak berikan. Boleh kalian lihat, kalian cek dan kerjakan ya. Ini 2 soal mengenai peluang atau probabilitas. Nah, udah jelas ya soalnya ya. Oke, kalau sudah, bisa kita lanjutkan. Kita berikutnya akan berbicara mengenai hukum-hukum peluang atau probabilitas. Ada 7 hukum-hukum peluang atau probabilitas. Yang pertama adalah peluang untuk peristiwa yang tidak saling lepas atau inclusive event. Kemudian yang kedua, peluang untuk peristiwa yang saling lepas atau exclusive event. Yang ketiga, peluang untuk peristiwa yang independen atau independent event. Kemudian berikutnya, peluang untuk peristiwa yang komplementer ya, yang keempat. Yang kelimanya, peluang untuk peristiwa bersyarat. Yang keenam, peluang untuk peristiwa berganda. Dan yang ketujuh adalah hukum atau dalil bias ya. Kita akan coba bahas satu-satu mulai dari yang pertama sampai yang ketujuh. Baik, kita akan coba ke slide berikutnya. Kita akan bahas mengenai yang pertama, peluang untuk peristiwa yang tidak saling lepas atau inclusive event. Nah, formulasinya adalah P A gabungan U. Nah, ini ada tanda seperti huruf U, bisa kita baca dengan gabungan atau bisa dibaca dengan atau ya. Jadi simbol seperti huruf U bisa kita baca dengan atau. Jadi P, A atau B ya. P, A atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA dan B. Itu ada tanda seperti huruf N. Ini adalah artinya irisan. Kalau dalam ilmu matematika artinya irisan. Bisa kita baca dengan dan ya. Jadi cara bacanya begini. Peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A dan B. Ini formulasi untuk inclusive event ya. Berikut contoh soalnya. Misalnya sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Berapa peluang terambilnya kartu as atau kartu berwarna hitam? Baik, langsung saja kita ke proses penyelesaiannya. Baiklah, langsung saja kita mulai bahwa seperangkat kartu bridge kita tentukan terlebih dahulu jumlahnya ada berapa. Nah, untuk kartu bridge jumlahnya ada 52 ya. Nah, berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita tulis diketahui atau pemisalannya terlebih dahulu. Misal A, kejadian terambilnya kartu as. Jumlah kartu as dari seperangkat kartu bridge ada 4. Dengan demikian kita tulis NA sama dengan 4. Nah, kemudian karena jumlah kartu bridge ada 52, kita tulis NS-nya sama dengan 52. Berikutnya, pemisalan berikutnya yaitu untuk B sama dengan kejadian terambilnya kartu berwarna hitam. Nah, dari seperangkat kartu bridge, jumlah kartu yang berwarna hitam ada 26. Dengan demikian, kita tulis NB sama dengan 26. NS-nya tetap ada 52. Nah, dengan demikian, kita bisa langsung tentukan berapakah probabilitas atau peluang kejadian A atau kejadian terambilnya kartu as, yaitu dengan NA per NS. NA-nya tadi kita sudah peroleh 4, dibagi NS-nya 52. Kita bisa tulis 4 per 52. Nah, kemudian probabilitas atau kejadian terambilnya kartu yang berwarna hitam atau PB, kita tulis dengan NB dibagi NS. NB-nya ada 26, dibagi NS-nya 52. PA-nya 4 per 52, PB-nya 26 per 52. Baru yang terakhir kita cari probabilitas terambilnya kartu as atau kartu yang berwarna hitam. Tapi sebelumnya kita bisa cari dulu jumlah kartu as dalam kartu yang berwarna hitam.
Nah, di dalam 26 kartu berwarna hitam ada 2 kartu as, maka kita tuliskan dengan NA irisan B sama dengan 2. Nah, kemudian setelah ini kita cari probabilitasnya. Probabilitas A irisan B. Kita tuliskan dengan P A irisan B sama dengan NA irisan B dibagi NS. Nah, tadi NA irisan B sudah kita ketahui yaitu 2, NS-nya 52. Dengan demikian, 2/52 untuk PA irisan B-nya. Berikutnya setelah ini langsung kita masukkan ke rumus atau formulasi probabilitas kejadian A atau kejadian B sama dengan probabilitas kejadian A ditambah probabilitas kejadian B dikurang probabilitas kejadian A dan kejadian B. Yang tadi sudah kita kerjakan, langsung kita masukkan. Probabilitas kejadian A ini artinya peluang kejadian munculnya kartu as. Ada 4/52 ya, ditambah peluang munculnya kartu berwarna hitam 26/52 dikurangi probabilitas A irisan B-nya tadi kita sudah cari 2/52. Maka hasil akhirnya adalah 28/52. Ini untuk probabilitas daripada munculnya kartu as atau kartu berwarna hitam ya, 28/52. Atau bisa juga diperkecil, disederhanakan, bisa menjadi 14/26 atau bisa juga 7/13. Ya, itu tadi penyelesaiannya untuk inclusive event. Berikutnya kita lanjutkan ke exclusive event. Kita ke slide berikutnya. Untuk exclusive event, nah ini formulasinya bisa kita lihat P, A, atau B sama dengan PA ditambah PB. Artinya adalah probabilitas atau peluang kejadian A atau kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Contoh soalnya, dalam pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 10. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya berikut ini. Baik, langsung kita akan bahas. Yang pertama, kita tulis pemisalan terlebih dahulu. Misalnya A sama dengan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. Dari 2 buah dadu yang dilempar, maka jumlah mata dadu yang berjumlah 4 diantaranya bisa seperti ini kita tuliskan. Yang pertama 1, 3. Karena kalau kita jumlah 1 ditambah 3 sama dengan 4 ya. Kemudian 2, 2. Yang terakhir 3, 1. Ada 3 ya. Maka dengan demikian kita tuliskan NA-nya sama dengan 3. Artinya jumlah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4 itu ada 3. Nah, untuk NS-nya ada 36. 6 dikali 6 sama dengan 36 ya. Berikutnya kita cari probabilitasnya. Probabilitas munculnya mata dadu berjumlah 4. Kita tuliskan dengan PA sama dengan NA dibagi NS. NA-nya sama dengan 3, NS-nya sama dengan 36. 3/36 atau 2/24 atau diperkecil lagi, disederhanakan lagi 1/12. Ini untuk PA-nya ya. Langkah berikutnya kita ambil pemisalan kembali. Yang kedua misalnya B sama dengan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 10. B sama dengan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 10. Oke, kombinasinya seperti apa? Yang pertama kita tulis dengan 6, 4, kemudian 5, 5, kemudian 4, 6 ya. Jadi ada 3 kejadian.
Dengan demikian, NB-nya kita tulis sama dengan 3. NS-nya tetap yaitu 36 ya. Baik, maka dengan demikian bisa kita tuliskan dengan PB atau probabilitas munculnya mata dadu berjumlah 10 ya, sama dengan NB dibagi NS, 3 dibagi 36 atau 1/12. Maka dengan demikian probabilitas munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 10 bisa kita tuliskan dengan PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Langsung saja PA-nya 1/12 ditambah PB-nya 1/12 sama dengan 2/12 atau 1/6 ya untuk hasilnya. Baik, itu tadi pembahasan soalnya. Kita lanjutkan lagi ke yang bagian 3 ya sekarang. Bagian 3 ini adalah independent event. Formulasinya adalah PA dan B sama dengan PA dikali PB. Artinya adalah peluang kejadian A dan kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B ya. Nah, contoh soalnya kita bisa lihat sebuah dadu dilempar 2 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 3 pada pelemparan pertama dan mata dadu 5 pada pelemparan kedua? Baik, selengkapnya kita lihat ke pembahasan berikut ini. Baik, kita akan coba kerjakan. Langkah yang pertama, kita ambil pemisalan terlebih dahulu. Misal A sama dengan kejadian munculnya mata dadu 3 pada pelemparan pertama. Nah, pada pelemparan yang pertama, kejadian munculnya mata dadu 3 ada 1 ya. Kita tulis NA-nya sama dengan 1. Kita ambil pemisalan yang kedua, B, misalnya kejadian munculnya mata dadu 5 pada pelemparan yang kedua. Demikian juga pada pelemparan yang kedua, jumlah munculnya mata dadu 5 itu ada 1. Maka kita tulis dengan NB sama dengan 1. Berikutnya langsung saja kita tuliskan probabilitas A dan B sama dengan PA dikali PB ya. PA-nya yaitu NA per NS dikali PB-nya NB per NS. NA-nya 1 dibagi NS-nya 6. Kemudian dikali NB-nya 1 dibagi NS-nya 6. Jadi 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Maka dengan demikian PA irisan B-nya sama dengan 1/36. Baik, itu tadi pembahasannya. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Berikutnya di sini kita akan berbicara mengenai peluang untuk peristiwa yang komplementer. Formulasinya adalah PA aksen sama dengan 1 dikurangi PA. Artinya peluang kejadian atau peristiwa komplementer sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Jadi komplementer itu artinya yang bukan kejadian A ya. Ini makna sederhana atau pengertian sederhananya. Baik, kita ke contoh soalnya sebagai berikut. Misalnya pada eksperimen pelemparan sebuah dadu ya. Nah, diketahui misalnya A adalah kejadian munculnya angka genap dan B adalah kejadian munculnya angka 5 atau lebih. Pertanyaannya tentukan peluang kejadian bukan A. Jadi yang ditanyakan adalah peluang ya kejadian bukan A. Berarti penulisannya adalah PA aksen. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Baik, langsung saja kita kerjakan. Langkah yang pertama kita tuliskan dulu NA-nya. NA ini adalah jumlah munculnya kejadian angka genap ya pada pelemparan sebuah dadu. Nah, pada sebuah dadu angka genap itu terdiri dari ada berapa ya?
Nah, kalau kita lihat di sini angka genap itu 2, 4, dan 6. Ada 3. Kita tulis NA-nya sama dengan 3. Maka PA-nya sama dengan NA dibagi NE sama dengan 3/6 atau 1/2. Jadi diperoleh probabilitas kejadian A-nya yaitu 1/2. Maka dengan demikian, probabilitas A aksen atau kejadian komplement A-nya sama dengan 1 dikurang PA ya. PA-nya tadi 1/2. Kita tulis 1 dikurang 1/2. Hasilnya adalah 1/2. Ya, itu tadi pembahasannya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke peluang berikutnya. Di slide berikutnya di sini ada peluang untuk peristiwa bersyarat atau dependent event. Peluang untuk peristiwa bersyarat atau dependent event ini adalah bahwasanya probabilitas terjadinya kejadian A dengan syarat bahwa B sudah terjadi atau akan terjadi. Ya, jadi ada syarat khusus di mana kemungkinan atau probabilitas terjadinya kejadian A itu harus memiliki syarat tersendiri. Syaratnya adalah bahwa kejadian B itu sudah terjadi atau akan terjadi. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya saya akan datang ke pesta ulang tahun teman saya jika misalnya saya disiapkan atau disambut kendaraan misalnya, ya. Jadi kita mencari probabilitas atau kemungkinan dengan catatan ada syarat bahwa kejadian B-nya itu harus sudah terjadi atau akan terjadi. Baik, ini dia formulasinya. Nah, formulasinya bisa kita tulis dengan PA garis miring B sama dengan PA irisan B dibagi dengan PB ya. Jadi cara bacanya seperti ini. Jadi probabilitas kejadian B dengan syarat bahwa kejadian A itu sudah terjadi atau akan terjadi sama dengan probabilitas kejadian A dan kejadian B dibagi probabilitas kejadian B. Baik, langsung kita ke contoh soalnya sebagai berikut. Contoh soalnya misalnya probabilitas suatu penerbangan yang telah terjadwal teratur berangkat tepat waktu adalah, kita tulis dengan PA sama dengan 0,80. Probabilitas B sampai tepat waktu adalah PB sama dengan 0,85. Dan probabilitas suatu penerbangan berangkat dan sampai tepat waktu adalah, bisa kita tulis dengan PA irisan B sama dengan 0,75. Tentukan probabilitas pesawat berangkat tepat waktu jika diketahui sampai tepat waktu. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, langsung saja kita kerjakan untuk contoh soal mengenai probabilitas bersyarat. Kita tuliskan satu-satu yang sudah ada di contoh soal tadi ya. Yang pertama adalah PA sama dengan 0,80. Kemudian PB-nya sama dengan, kita tuliskan 0,85. Berikutnya lagi PA irisan B-nya sama dengan 0,75 ya. Jadi yang 0,75 ini adalah PA irisan B. Maka dengan demikian, probabilitas kejadian A dengan syarat kejadian B sudah terjadi atau akan terjadi sama dengan, kita tuliskan PA irisan B dibagi PB. Di soal sudah diketahui PA irisan B-nya 0,75. Kita tulis 0,75 dibagi PB-nya 0,85. Hasilnya adalah 0,88. Ini adalah probabilitas pesawat berangkat tepat waktu dengan syarat atau dengan catatan sampai dengan tepat waktu ya. Baik, itu tadi pembahasannya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke peluang berikutnya, yaitu peluang untuk peristiwa berganda. Ini adalah peristiwa yang diharapkan pada serangkaian percobaan berganda. Ya, ini kelanjutan dari peluang untuk peristiwa bersyarat ya, dengan syaratnya ini berganda. Jadi peluang kejadian A dengan syarat kejadian B sudah terjadi terlebih dahulu. Nah, kemudian kejadian B dengan syarat kejadian C telah terjadi
terlebih dahulu atau sedang terjadi ya. Baik, ini formulasinya. Bisa kita tuliskan dengan PA irisan B sama dengan PA dikali PB A sama dengan PB dikali PA B. Atau secara sederhananya, probabilitas kejadian A irisan B sama dengan probabilitas kejadian A dikali probabilitas kejadian B dengan syarat kejadian A sudah terjadi terlebih dahulu. Atau bisa juga dengan rumus probabilitas kejadian B dikali probabilitas kejadian A dengan syarat kejadian B sudah terjadi terlebih dahulu. Baik, langsung kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya, misalnya kita mengambil cara acak dua kartu berturut-turut dari suatu set atau kumpulan kartu bridge. Berapa probabilitasnya bahwa pengambilan pertama berupa kartu as, yang kedua juga kartu as. Hasil pengambilan pertama itu tidak dikembalikan lagi. Dengan demikian, hasil pengambilan kedua tentu saja dipengaruhi oleh hasil pengambilan pertama ya. Baik, sebelum kita ke pembahasan, di sini saya jelaskan bahwa seperangkat kartu bridge jumlahnya ada 52, sementara untuk jumlah kartu as itu ada 4. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, langsung saja kita akan coba bahas. Langkah yang pertama untuk soal mengenai probabilitas kejadian berganda ya. Kita hitung dulu atau kita tulis dulu bahwa seperangkat kartu bridge itu jumlahnya ada 52 ya. Maka S-nya sama dengan 52 kartu. Nah, kita ambil pemisalan bahwa A sama dengan pengambilan pertama berupa kartu as. Maka NA-nya sama dengan 4 karena jumlah kartu as pada pengambilan pertama ada 4 ya, masih utuh. Demikian peluangnya NA dibagi NS. NA-nya 4 dibagi NS-nya 52. 4/52. Boleh sampai sini atau mau diperkecil atau disederhanakan juga boleh. Baik, Berikutnya kita tuliskan kembali yang diketahuinya, yaitu kita tulis di sini probabilitas pengambilan kartu yang kedua berupa kartu as dengan syarat bahwa pengambilan kartu yang pertama adalah kartu as ya. Jadi penulisannya B garis miring A. Jadi pengambilan kartu yang kedua juga as ya. Nah, dengan syarat bahwa pengambilan yang pertama juga merupakan kartu as. Nah, maka jumlahnya ada berapa? Kita tuliskan dengan NB garis miring A ya. Nah, karena tadi pada pengambilan pertama kartu asnya sudah kita ambil, maka sisanya ada 3 lagi kartu as. Dengan demikian, kita tuliskan jumlah pengambilan kedua kartu as dengan syarat pengambilan pertama harus kartu as juga, itu ada 3. Ya, kita tulis ada 3 ya. Maka jumlah kartu bridge-nya berkurang 1. Karena 1 udah diambil ya. Yaitu ada 51 lagi dari total kartu di awal 52. Maka dengan demikian, probabilitas kejadian pengambilan kartu yang kedua berupa kartu as dengan syarat pengambilan yang pertama juga kartu as ya, adalah 3/51. PA irisan B-nya kita tulis dengan PA dikali PBA. PA-nya 4/52 dikali PBA-nya tadi sudah kita hasilkan 3/51 ya. Nah, kita kalikan hasilnya diperoleh sekitar 0,0045. Itu tadi pembahasannya untuk peluang peristiwa berganda. Sekarang kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Materi terakhir yaitu mengenai dalil Bayes atau hukum Bayes.
Ini adalah suatu teori untuk menghitung probabilitas atau peluang tentang sebab-sebab terjadinya suatu kejadian berdasarkan pengaruh yang dapat diperoleh sebagai hasil observasi. Untuk formulasinya bisa kita tuliskan dengan PAI garis miring A sama dengan PAI dikali PA garis miring AI dibagi sigma PAI dikali PA garis miring AI. Baik, ini contoh soalnya lumayan panjang. Kita ke slide berikutnya untuk dalil base. Contoh soalnya lumayan panjang ya. Misalnya suatu daftar pertanyaan dikirimkan kepada para responden untuk mengetahui penggunaan mobil keluarga. Kita anggap suatu nilai a priority probability bahwa daftar pertanyaan tersebut akan diisi oleh keluarga yang tinggal di Jakarta sama dengan 0,5. Probabilitas bahwa daftar pertanyaan diisi oleh mereka yang berpenghasilan tinggi itu 0,3. Nah, berdasarkan pengalaman, probabilitas bahwa daftar pertanyaan yang dikirim kepada penduduk di luar Jakarta diisi oleh mereka yang berpenghasilan tinggi sama dengan 0,2. Misalkan daftar pertanyaan yang sudah diisi sudah kita terima, sedangkan kode mengenai tempat tinggal responden sudah dihapus. Dengan demikian, kita tidak mengetahui apakah responden tersebut tinggal di luar Jakarta atau di Jakarta. Kalau daftar pertanyaan tersebut diisi oleh keluarga yang berpendapatan tinggi, tentukan berapa probabilitasnya bahwa responden atau keluarga tersebut tinggal di luar Jakarta. Simbolnya adalah P, AI garis miring A. Baik, kita langsung ke penyelesaiannya. Baiklah, langkah yang pertama kita tulis terlebih dahulu diketahuinya sesuai dengan contoh soal ya. A1 sama dengan keluarga yang tinggal di luar kota Jakarta. Kemudian yang kedua kita tulis A2 sama dengan keluarga yang tinggal di kota Jakarta. Kemudian A, ini adalah keluarga yang berpenghasilan tinggi. Kita bisa tuliskan PAI-nya sama dengan 0,5, PA2-nya sama dengan 1 dikurang PA1. PA1-nya tadi sudah ada ya, 0,5. Jadi 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Dan PA-nya sama dengan 0,3. Kemudian kita tuliskan lagi probabilitas kejadian A dengan syarat kejadian A1-nya sudah terjadi yaitu 0,2. Sehingga probabilitas kejadian A1 dengan syarat kejadian A-nya sudah terjadi, yaitu kita tuliskan dengan PA1 garis miring A sama dengan PA1 dikali P A garis miring A1. Tinggal kita bagi ya hasilnya dengan PA. PA1-nya 0,5. Kita kalikan dengan PA garis miring A1-nya 0,2 dibagi PA-nya 0,3. Maka dengan demikian hasil akhirnya sekitar 1/3. Artinya adalah bahwa probabilitas keluarga tersebut atau responden tersebut tinggal di luar Jakarta yaitu 1/3.
Baik, itu tadi penyelesaiannya untuk soal yang terakhir dari dalil base. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan boleh berkomentar atau langsung ditanyakan ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya, pertemuan yang keempat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.